Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Setelah era Khulafatur Rasyidi usai, pemerintahan digantikan oleh para penguasa yang membentuk kekuasaan dengan sistem kekuasaan kekeluargaan atau dinasti. Dimulai dari kekuasaan Muawiyah Abi Sufyan yang membentuk dinasti Umayyah, maka sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarki hereditaris. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan kesetiaan pada anaknya Yazid ibn Muawiyah yang kelak menggantikannya. Hal itu disebabkan karena kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian besar warga negara akibat sistem politik kerajaan yang diktator. Aspirasi yang tidak tersalurkan, hak-hak yang terampas, dan penindasan mendorong penduduk untuk bangkit memberontak. Masa disintegrasi atau perpecahan yang terjadi pada masa Abbasiyah merupakan perpecahan politik di mana muncul pemerintahan baru selain pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, yaitu pemerintahan Al-Mutawi sampai dengan Al-Mustasim yang sejak awal pembentukan sudah menyatakan tidak tunduk pada Abbasiyah. Pada periode pertama dinasti Abbasiyah, muncul fanatisme kebangsaan yang mengambil bentuk gerakan Syu'abiyah. Gerakan inilah yang menginspirasi banyak gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Dinasti yang tumbuh dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah ada yang berlatar belakang bangsa Arab, Turki, Persia, dan Kurdi, sebagaimana ada juga yang berlatar belakang aliran Syiah dan Sunni. Hal itulah yang menjadi latar belakang bermulanya masa disintegrasi dan dunia Islam terpecah menjadi beberapa kerajaan. Pengetahuan dinasti Aghlabiyah juga mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kota Kairawan sebagai pusat penting bagi perkembangan mazhab Maliki yang meyakinkan kota Madinah. Meskipun dinasti ini bukan termasuk dinasti yang besar, akan tetapi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan agama serta kontribusinya terhadap peradaban Islam tampak nyata. Di bidang ekonomi, pemerintahan dinasti Aghlabiyah mendapat pemasukan dari beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Di sini ini membangun bendungan untuk irigasi dan juga mengembangkan perkebunan anggur dan kurma. Kemajuan ekonomi ini menjadi pemerintahan dinasti Aghlabiyah dengan segenap penduduknya hidup dengan relatif. Setelah Bani Aghlabiyah berkuasa selama 1,5 abad, badai kehancuran mulai mengancam.
Lambat laun dinasti ini mengalami tangga penurunan tepatnya pada abad ke-9. Kemunduran ini terjadi di bidang politik yang disebabkan oleh gencarnya propaganda orang-orang Syiah yang dimotori Abu Abdullah al-Syi'i atas perintah Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah. Kuatnya pasukan yang dibentuk kelompok Syiah dari sekte Ismail ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi yang pada saat itu diperintah oleh Hidatullah II dan sekaligus menandai berdirinya dinasti baru dan terkenal bernama dinasti Fatimiyah. Ismail putra Ja'far yang ditunjuk secara nas sebagai penggantinya telah meninggal terlebih dahulu pada saat bapaknya masih hidup. Pada saat yang sama, mayoritas pengikut Ismailiyah menolak menunjuk Muhammad yang merupakan putra Ismail. Padahal menurut mereka terdapat sosok Musa al-Kazim yang dinilai lebih pantas memegang tampuk kepemimpinan. Sekte Islamiyah ini pada awalnya tetap tidak jelas keberadaan sehingga datangnya Abdul ibn Maimun yang kemudian memberi bentuk terhadap sistem agama dan politik Islamiyah ini. Pada tahun 874 Masehi muncullah seorang pendukung kuat dari Yaman bernama Abu Abdullah al-Husain yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pelopor al-Mahdi. Abdullah al-Husain kemudian pergi ke Afrika Utara karena pidatonya yang sangat baik dan berapi-api ini berhasil mendapatkan dukungan dari suku Barbar. Selain itu, ia mendapat dukungan dari seorang gubernur Ifriqiyah yang bernama Zirid Philip. Naik Haiti menyebutkan bahwa setelah mendapat kekuatan yang diandalkan, ia menulis surat kepada Imam Ismailiyah untuk datang ke Afrika Utara. Kemudian Said diangkat menjadi pemimpin pergerakan. Selanjutnya pada tahun 920 Masehi, ia mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang kemudian diberi nama Al-Mahdi pada tahun 1934 Masehi. Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abu al-Qasim dengan gelar Al-Qaim. Pada waktu yang sama, ia mengirim pasukan ke Mesir tetapi tidak berhasil karena seiring dijegal oleh Abu Yazid Makkad, seseorang Khawarij di Mesir. Al-Qaim meninggal kemudian digantikan oleh anaknya di Al-Mansur yang berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Makkad. Kemajuan yang paling penting terjadi selama pemerintahan Al-Mu'izz adalah ia mempunyai seorang jenderal yang cemerlang yaitu Juhar. Jelas tersirat dalam pendirian Bani Fatimiyah bahwa mereka harus mencoba untuk menguasai pusat dunia Islam dan dua pendahulunya telah melakukan perjalanan penaklukan yang tidak berhasil terhadap Mesir. Juhar menerobos Kairo lama tanpa mengalami kesulitan yang berarti dia bisa menguasai negara ini. Pekerjaan Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimiyah, putri Rasul dan istri dari Ali ibn Abi Thalib. Tugas yang selanjutnya diperankan oleh Mu'izz yang mempunyai seorang jenderal bernama Jaursikji yang dikirim untuk menguasai Mesir sebagai pusat dunia Islam zaman itu. Berkat perjuangan Jenderal Jauhar,
Mesir dapat direbut dalam masa yang pendek. Setelah itu baru Khalifah Mu'iz datang ke Mesir tahun 362 Hijriah atau 973 Masehi, memasuki kota Iskandariyat, kemudian menuju Kairo dan masuk kota yang baru. Sesudah itu digantikan oleh Al-Hakim yang melanjutkan pembangunan dinasti Fatimiyah. Al-Hakim memerintah selama 25 tahun. Jasanya yang besar adalah mendirikan Darul Hikmah yang berfungsi sebagai akademik yang sejajar dengan lembaga di Cordova dan Baghdad, dilengkapi dengan perpustakaan yang bernama Darulum yang diisi dengan bermacam-macam buku dengan banyak ilmu Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Syadi dari suku Rawadiyah yang beretnis Kurdi. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Ayyub pada tahun 1171 Masehi. Setelah melakukan al-adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah sebagai ayahnya yang menjadi pejabat bagi Imaduddin pada masa dinasti Zanki. Salahuddin juga mengikuti jejak ayahnya bersama pamannya Asaduddin Syirkuh untuk mengabdi pada Nuruddin Zanki. Pada saat Syawar wazir bagi Khalifah Al-Adid dari dinasti Fatimiyah memohon bantuan kepada Nuruddin agar dapat menduduki jabatan wazir, maka Nuruddin mengirim Syirkuh dan Salahuddin ke Mesir. Salahuddin menjadi wazir pada 1169 dan menerima tugas sulit mempertahankan Mesir dari serangan Raja Latin Yerusalem, khususnya Amerika. Kedudukannya cukup sulit pada awalnya. Sedikit orang yang beranggapan ia akan berada cukup lama di Mesir, mengingat sebelumnya telah banyak terjadi penggantian kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir, disebabkan bentrok yang terjadi antara anak-anak khalifah untuk posisi wazir. Sebagai pemimpin dari pasukan asing Suriah, ia juga tidak memiliki kekuasaan atas pasukan Syiah Mesir yang masih berada di bawah Khalifah Al-Adid yang dinilai sebagai khalifah yang lemah. Setelah kematian Nuruddin Zanki pada tahun 1174 Masehi, barulah Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan berdirinya dinasti Ayyubiyah di Mesir sebagai pengganti dinasti Fatimiyah yang sudah dihapuskan. Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, serta berbagai dinasti yang telah terpisah dihadapkan pada satu musuh bersama, yaitu kekuatan Kristen Eropa. Dengan tegaknya dinasti Ayyubiyah menandakan pengaruh Syiah berakhir dan berganti dengan Sunni. Dengan ini seluruh kelompok Sunni termasuk yang ortodoks turut mendukung segala langkahnya dalam menyatukan seluruh kekuatan Islam di bawah kendali satu kekuasaan. Sebagai Nuruddin Zanki berupaya menyatukan dan menjalin hubungan dengan dinasti-dinasti kecil untuk melawan kekuatan salib, maka Salahuddin pun melakukan hal yang sama. Di awal pemerintahan ia menyerang dinasti-dinasti kecil di sekitarnya untuk kemudian diajak bergabung melawan tentara salib. Awalnya ketika dinasti Fatimiyah runtuh, dinasti Abbasiyah kembali tegak. Sejarah peradaban salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Terjadinya perang salib menjalankan peperangan demi
membela kepercayaan agama merupakan identitas keagamaan yang tersusun menjadi satu. Meskipun demikian, berbagai kecenderungan juga mendapat tempat yang layak dan tujuan perang salib untuk menguasai kembali tempat suci Yerusalem dengan cara-cara militer. Faktor politik. Bila dianalisis, perang suci yang didengung-dengungkan Paus Urbanus II ini tidak lebih dari merealisasi ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai Islam. Karena sesungguhnya kunci dari persoalan ini adalah Bani Saljuk menguasai Baitul Maqdis dengan menerapkan kebijakan yang menyulitkan umat Kristen untuk beribadah ke sana. Berdasarkan analisis di atas, maka disimpulkan bahwa pihak keuskupan sesungguhnya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuatan gereja. Demikian pula dengan bangsa-bangsawan Eropa tentu memiliki ambisi politik yang tidak kalah besarnya untuk membentuk kerajaan-kerajaan di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Faktor ekonomi pula yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapat tekanan, dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lain dari kerajaan dan gereja. Sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik, dapat memenangkan peperangan. Di samping itu mereka berharap akan mendapat keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Perebutan daerah Syriah antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat dielakkan yang menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan Islam ini. Berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru, bermunculan kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genua, dan berkuasa bangsa Normandia di selatan Italia dan di kepulauan Sicilia yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dinasti Eropa melancarkan serangannya. Dari waktu yang dimiliki panjang itu bisa dibayangkan betapa banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Seruan perang salib yang menggoncang dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang pengintai, Herman Paters Amin, hasil kerja keras dari dua juru kampanye perang salib yang Paus, yaitu Paus Urbanus II dan Petrus Amin, maka dimulai pada 1096 tepatnya musim semi, berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Namun sangat disayangkan pasukan sebanyak itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan berzina pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi di kota ini mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Kerajaan Latin I di Edosa yang dipimpin oleh Raja Baldwin, Kerajaan Latin II di
Antioquia yang dipimpin oleh Raja Bahemon. Keberhasilan yang sama juga terjadi pada penaklukan Yafa dan kota Antioquia yang merupakan benteng pertahanan tentara salib dalam tahun 1271 Masehi. Perjuangan Baibars dilanjut oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi di bawah pemerintahan Lazikia dan Tripoli. Dapat ditaklukkan dalam tahun 1289 Masehi. Pada tahun itu pula Sultan Qalawun mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai tentara salib. Namun dia meninggal sebelum usaha tersebut berhasil. Usahanya dilanjutkan oleh putranya Asyaf, Khalif yang berkuasa dalam tahun 1290 sampai 1293 Masehi pada tanggal 5 April 1991 Masehi. Ia menyerang dan mengepung kota Akka dan berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 28 Mei 1291 Masehi. Selanjutnya kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam termasuk Baitul Maqdis. Di samping itu, tentara-tentara Islam juga merupakan pasukan-pasukan yang terlatih di medan perang. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Timur, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Talan dan Mongol. Kedua putra ini melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ikhwan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tangan mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadapi maut dalam mencapai keinginannya. Mereka bisa mengikuti pemimpin mereka yang memiliki pandangan dan kekuatan magis, seperti sebuah kekuatan panglima menuju kegelapan untuk menghadapi pihak musuh. Mereka juga tergolong penganut agama Samaniyah, menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Sejarah peradaban masa kerajaan Mughal India. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahir agama Jaina. Sementara agama Hindu adalah agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menganut agama tersebut. Tekanan yang besar dari kelompok kasta Brahma terhadap penganut agama Buddha menyebabkan mereka mengharapkan datangnya kekuatan lain yang bisa memberi perlindungan dan menghindari kekejaman penguasa Hindu.
Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sambil berdakwah. Bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pada tahun 997 Masehi, Sabtegin digantikan oleh putranya Mahmud yang kemudian terkenal dengan gelar Mahmud Ghaznawi. Ia melakukan penyerangan dan penaklukan sebanyak 17 kali ke daerah Tohare, Delhi, Ajmer, Kanauj, Gwalior, Kalinjar, Ujjain, Nagarkot, dan Doha yang semuanya dimenangkan. Pada tahun 124 sampai tahun 1024 dan sampai 1025 Masehi menyerang dan menaklukkan Gujarat dan menghancurkan berhala Saunata yang terkenal besar dan megah di India. Sepinggah Mas'ud tidak ada lagi pengganti yang kuat. Pada tahun 1186 Masehi, Alaluddin Musain ibn Husain merebut negeri Ghaznah yang sudah lemah. Setelah itu ia digantikan oleh Ghazi al-Din Abul Muzaffar Muhammad ibnu Syam. Tokoh yang terkenal dalam sejarah adalah Sultan Muhammad Abdul Muzaffar ibn al-Husain al-Khorin. Ia menguasai seluruh wilayah yang dahulu dikuasai dinasti Ghani. Pada tahun 1192 Masehi, ia telah memenangkan peperangan Tairin II melawan persekutuan raja-raja India yang dipimpin oleh Prithviraj dan menguasai Delhi, Meerut, dan Agra. Pada tahun 1193 Masehi, ia menaklukkan Kanaul dan menunjuk panglima perang dan hamba sahayanya Albek sebagai wakil tetap di India yang berpusat di Delhi. Di samping itu ada pula hamba sahaya yang bernama Bakhtiar Hajil yang merampas negara Bihar dan Benggala dari kerajaan Magad pada tahun 1194 Masehi. Sepeninggalan Muhammad Huri, naiklah Qutbuddin Albek yang merupakan bekas budak dari panglima perang Huri yang memberi latar of Manumission. Setelah itu ia menunjuk anak perempuannya Reggia sebagai pengganti dengan alasan sesuai anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Dalam sejarah Islam, Sultan Reggia adalah perempuan pertama yang berkuasa. Pada tahun 1240 Masehi terjadi pemberontakan untuk menolak sultan perempuan yang menjatuhkan Reggia oleh Bahran Shah, putra dari Iltutmish. Namun Bahran Shah tidak mampu memimpin. Akhirnya pada tahun 1246 Masehi pamannya Nasiruddin Mahmud naik tahta, kemudian ia digantikan oleh Balban. Setelah itu Alauddin Khalji yang merupakan keponakan sekaligus menantu Jalaluddin Khalji naik tahta berkat dukungan para bangsawan. Pengganti Alauddin Khalji adalah Qutbuddin Mubarak Khalid, namun ia dan keluarganya dibunuh oleh Khusru, gubernur Dekkan yang ingin merebut tahta. Ia merupakan sultan pertama yang mengangkat warga non-muslim dalam tugas kemiliteran dan tugas-tugas administratif pemerintahan, terlebih di dalam perayaan lokal, dan mengizinkan
pembangunan kuil-kuil Hindu. Setelah kematian Versus pada tahun Shap pada tahun 1388 Masehi, penggantinya tidak ada yang mampu. Hirsh Khan merupakan pendiri dari dinasti Sayyid yang alim, pemberani, dan sangat mampu memimpin. Muhammad Shah memimpin selama 12 tahun. Ia digantikan oleh anaknya Alaluddin Al-Shah yang merupakan raja terakhir dari dan terlama dalam dinasti Sayyid. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451 Masehi. Sultan Lodi adalah satu-satunya Sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Pathan. Sultan-sultan Delhi yang lain adalah bangsa Turki. Aksi Bahlul Lodi yang menonjol adalah penaklukan Jaumpur. Ia banyak memenjarakan bangsawan yang menentang. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipan antara Babur dan Ibrahim Lodi. Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya barangkali karena keperkasaan yang diwariskan leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. India dipandang sama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Irak, Turki, dan Muslim asli India. Para pejabat dipindahkan dari sebuah jagir kepada jagir lain untuk menghindarkan mereka mencapai interest yang besar dalam sebuah wilayah tertentu. Bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunlah istana Fathur Sikir di sirkuit villa dan masjid-masjid yang indah. Bidang agama. Sikap para penguasa Islam yang berusaha membuat keadilan dalam menjalankan ibadah kadang sulit dilakukan oleh munculnya berbagai kecurigaan dan kesalahpahaman politik Islam dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan tersebut, kemudian mendorong munculnya aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad ke-15 muncul agama Sikh yang merupakan sinkretisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak. Sikh terus berkembang dan Guru Nanak laksana sebagai rasul yang kemudian dilanjutkan oleh guru-guru selanjutnya sampai guru ke-10 yakni Guru Gobind Singh. Sejarah peradaban Islam masa kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Iran termasuk salah satu negara tertua di dunia. Bila ditelusuri sejarah perkembangan Islam di Irak, awalnya bukan saja bermula dari kerajaan Safawi, tetapi sejak dinasti Iqsidiyah yang berkuasa 1256 sampai 1336 dalam sejarahnya yang begitu panjang. Akhirnya memasuki tahun 1979, Iran menjadi negara Republik Islam. Menurut Dedi Supriyadi, kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan terdekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan yang didirikan oleh Shafi al-Din Ishaq al-Arabid
Safi al-Din ialah seorang sufi yang beraliran Syiah. Dalam tarekat ini, apabila terjadi penggantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpin diambil alih oleh putranya. Dalam perjalanannya, tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat murni menjadi gerakan keagamaan yang besar, pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia, dan pengikutnya pun semakin bertambah. Keyakinan terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti paham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Safavi mulai terlibat konflik dengan kekuatan-kekuatan politik di Persia saat itu. Misalnya konflik dengan Karakayunlu yang bermazhab Syiah. Kekuatan gerakan Safavi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Namun setelah kerajaan ini runtuh tahun 1722, berdiri lagi dinasti Zan meskipun tidak lama, yang kemudian digantikan dinasti Khazar, dan di mana itu kekuasaan ulama kian penting pada era Khazar. Setelah Khazar berdiri, rezim Pahlawiyah, dan pada akhir abad ke-19 ulama menjadi pelaku utama dalam pergerakan dan lembaga sosial negeri ini yang pada gilirannya berbentuk Republik Iran dalam perjalanan tugasnya kepada negara, terutama pada masa awal-awal memilih kemudahan-kemudahan tertentu di samping menghadapi persoalan-persoalan yang krusial. Di satu sisi, ia adalah mursyid-i kamil, dan di sisi yang lain ia adalah padisya. Kedudukan para bawahannya sebagai pengikut tarekat sebagaimana tarekat yang lain hampir tanpa reserve. Sementara itu, dalam kepercayaan tarekat, kesempurnaan yang ada pada mursyid kamil tak tergoyahkan. Mereka mengalami syok keagamaan yang berat karena menurut kepercayaan mereka pemimpin mereka tidak bisa dikalahkan. Para penguasa Safawi menciptakan sentralisasi kekuatan militer dan administrasi negara dan menciptakan perangkap keagamaan yang akan mendukung kewenangan sah dan elit lokal. Pemerintah diorganisasikan bahwa pemerintah wakil yang merupakan juga panglima tentara sekaligus merupakan pemimpin agama. Para perwira militer diberi hadiah tanah yang hasilnya sebagian diserahkan ke pemerintah pusat dan sebagian lain untuk membiayai tentara. Bidang pemerintah dan politik. Aktivitas penyelenggaraan negara dipercayakan kepada amir tingkat atas dan wazir yang tergabung dalam satu dewan. Di samping itu, ada lembaga lain yang tercakup dan dewan tersebut yang terdiri atas sejarawan Islam, sekretaris pribadi Syah, dan kepala intelijen. Pada saat Abbas I mau memulai kepemimpinan, sebenarnya kondisi Salafiyah berada pada kondisi yang memprihatinkan. Abbas I membentuk pasukan baru yang direkrut dari budak yang berkebangsaan Georgia, Amerika, dan Sirkasia untuk menghilangkan dominasi pasukan Kisibas. Dimaksudkan untuk menciptakan pasukan yang memiliki posisi fungsional dalam pemerintahan. Bidang ekonomi. Ternyata Bandar Abbas merupakan jalur dagang laut strategis yang posisinya mempertemukan antara timur dan barat yang telah diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Bidang pendidikan. Bangsa Persia sepanjang sejarah Islam dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berperan dalam mengantar kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ada beberapa alasan mengapa kemajuan yang dicapai itu tidak setingkat dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik. Metode berpikir dalam bidang teknologi yang berkembang pada masa itu adalah metode berpikir tradisional.
Metode berpikir rasional yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah sudah lama padam. Yang ada adalah metode berpikir tradisional yang dikembangkan oleh aliran teologi Asy'ariyah. Walaupun Asy'ariyah berusaha mendamaikan pemikiran Qadariyah yang dimana dengan Jabariyah yang fatalis, tetapi aliran ini tetap terjerumus ke dalam pemikiran Jabariyah. Perkembangan metode berpikir seperti ini menyebabkan dinamika umat Islam yang terdapat pada masa lalu menurun diganti dengan fatalisme. Namun kebebasan tersebut ini menurun sejak Al-Ghazali melontarkan kritik tajam terhadap pemikiran filsafat yang tertuang dalam bukunya Tahaful al-Falasifat. Bahkan Fazlur Rahman mengatakan bahwa suatu hal yang tidak bisa diterima oleh Islam adalah sikap negatif terhadap dunia yang tampak berkembang. Dengan kaum sufi, seorang sarana-sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang disediakan masa klasik, seperti perpustakaan dan karya-karya ilmiah baik yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Persia, India, dan Syria maupun dari bahasa lainnya. Banyak yang hancur dan hilang akibat serangan bangsa Mongol. Keberadaan pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Kekuatan Islam pada masa tiga kerajaan Islam besar dipegang bangsa Turki dan Mongol yang lebih dikenal sebagai bangsa yang suka perang ketimbang bangsa yang suka ilmu. Akibatnya bahasa Arab yang sudah merupakan bahasa persatuan dan bahasa ilmiah pada masa sebelumnya tidak berkembang lagi dan bahkan menurun. Seperti yang telah dijelaskan pada kemajuan kerajaan Safawi di atas, dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Terdapat juga pusat perpustakaan yang menyimpan berbagai karya penelitian ilmiah serta 1 juta buku. Kehancuran kerajaan Safawiyah, kejayaannya pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yakni pada akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan keruntuhan kerajaan Safawi. Faktor-faktor internal kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja, dekandensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Syafi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang mabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintahan. Sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Bayazid I, ia adalah orang yang sangat memberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat. Bayazid sangat besar pengaruhnya membuat Paus merasa cemas dan melakukan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Peperangan ini yang menjadi peperangan salib. Bayazid I dan putranya kemudian ditawan dan meninggal pada 1403 Masehi. Keadaan tersebut membawa dampak yang buruk bagi kerajaan Utsmani yang banyak penguasa Saljuk di Asia yang melepaskan diri, termasuk Bulgaria dan Serbia. Salim I, ekspansi di Salim ke timur, Persia, Syiah, dan Mesir yang telah berhasil ditaklukkannya. Di masa pemerintahan Salim I, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang militer. Ia merupakan salah satu pemimpin yang paling berhasil dihormati, giat dan pekerja keras. Sulaiman I, ekspansi yang telah dilakukan Sulaiman I dilanjutkan oleh putranya Sulaiman I dan berhasil menaklukkan Irak, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Yaman. Sulaiman juga melakukan pembangunan yang sangat fenomenal, yaitu pembangunan Masjid Sulaiman.
81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah taqiyah, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. 12 pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qaumi merupakan representasi masa puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan menjadi puncak kemasan bagi kerajaan Turki Utsmani yang telah menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman wafat pada 5 September 1566 Masehi, dan hari itu adalah hari yang sangat duka. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Kondisi sosial politik. Kerajaan Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kuat. Masyarakat yang berada dalam wilayah tentu jumlahnya banyak pula. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah rakyat atau penduduk yang menetap di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Pembentukan kerajaan ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di sana, di bawah pimpinan Ertuğrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Putra Ertuğrul ini yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsmani memerintah antara tahun 1290 Masehi dan 1326 Masehi sebagaimana ayahnya. Ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilan menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brosa. Kerajaan ini tergolong memiliki masa penguasaan yang relatif panjang, yaitu sampai abad ke-20, tepatnya 1924, selama lebih kurang 625 tahun. Kondisi sosial pendidikan Islam. Untuk dapat mengetahui dinamika kehidupan serta kecenderungan masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan pada suatu kurun waktu tertentu, cara paling cepat adalah dengan melihat kecenderungan pola hidup para penguasanya. Metode ini akan memperoleh validasi lebih tinggi jika dipergunakan pada metode perkembangan masyarakat di bawah pemerintahan yang bersifat monarki. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal mantan meskipun murid tidak mengetahui maksudnya, seperti menghafal mantan Al-Jarumiyah, mantan Tarhib, mantan Alfiyah, mantan Sultan, dan lain-lain. Kondisi ekonomi. Telah disinggung di atas bahwa sebuah bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang memimpin Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ofensif, ekspresif, defensif, maupun yang bersifat protektif. Sebagai konsekuensi logis dari peperangan yang berkepanjangan ini adalah melemahnya sendi-sendi kekuatan kerajaan bidang militer, administrasi, dan lainnya. Peperangan yang tak kunjung usai dan merosotnya perekonomian negara maka secara simultan juga berakibat pada terabaikannya kesejahteraan umum. Dampak dan keuletan dari kegigihan para pemimpin dalam menjabat masa pemerintahan untuk kerajaan Turki Utsmani membawa dampak yang baik, sehingga kemajuan dan perkembangan bisa diraih dengan cepat. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Mereka beraksi dalam arsitektur yang indah seperti arsitektur Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Bidang keagamaan.
Di dalam tradisi masyarakat Turki sangat besar, para multi menjabat sebagai petinggi dalam urusan agama dan mempunyai wewenang dalam memberi fatwa terhadap masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan Persia Selatan, Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pandangan Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Masqat, Raisul, Sirat, Gwadar, Daibul, pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Koilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandali seperti Septagran, Cilagon, Akyab, Selat Malaka, Peruklan, Lemle, Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Barang dagangan yang populer adalah perunggu. Perdagangan ini bersumber dari berita Cina pada awal abad Masehi yang menyebut Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Dan yang terpenting adalah Maluku merupakan wilayah yang menarik bagi para pedagang. Selanjutnya ialah kapur barus, menjadi dagangan yang terkenal. Hari ini bersumber dari India kuno bahwa semenjak permulaan abad Masehi sampai ke abad ke-7 Masehi terdapat pelabuhan yang sering disinggahi oleh pedagang asing antara lain Lamuri, Barus, dan Palembang. Ini merupakan berita dari Cina yang menyebutkan bahwa terdapat seorang Arab yang menjadi pemimpin di koloni bangsa Arab di pantai barat Sumatera. Besar kemungkinan pantai barat Sumatera tersebut ialah Barus yang menghasilkan kapur barus. Meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum pengakuan dari pribumi yang beragama Islam, jelaslah sejarah bagaimana Islam datang, akan tetapi yang menjadi pertanyaan di atas ialah kepastian asal kedatangan, pembawaan, tempat yang didatangi, waktu, dan bukti sejarah. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjajahan perdagangan. Demikian juga Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun 670 Masehi berdasarkan catatan Tiongkok. Saat itu datang seorang utusan Raja Arab bernama Tajan atau Tasalih ke kerajaan Hongling di Jawa yang diperintah oleh Ratu Sima. Tasim juga ditemukan dari berita Jepang yang ditulis tahun 748 Masehi. Diceritakan pada masa itu terdapat kapal-kapal Persia dan Tiskelu dan telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab. Islam datang di Cina dicontoh pada masa pemerintahan Taisho dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tajan. Kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima berbeda dengan teori sebelumnya. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya lebih telah diserap seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran martabutah apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti salatun dibaca salah. Teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan. Morrison dengan argumennya meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal.
Teori yang dikemukakan Marius kelihatan mendukung pendapat yang dipegang mayoritas muslim di Nusantara adalah mengikut mazhab Syafi'i yang juga cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar, seperti dilaksanakan oleh Batullah Pengambara dari Maroko. Ketika ia mengunjungi kawasan ini, teori ini dianjurkan oleh Martin van Brunes yang dikutip dalam Maverick Habsburg pertama, hanya ulama Kurdi yang berperang mengajarkan Islam di Indonesia, dan kitab-kitab keragaman ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Kedua di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Syatariyah dan kemudian dibawa ke Nusantara oleh Ibrahim Al-Qurani. Penyebaran Islam di Jawa. Proses islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Panjang, dan Kesultanan Mataram. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.